Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, di hari Rabu, dan biarlah firman Tuhan akan menghentar kita kepada kekuatan-kekuatannya, karena hanya firman Tuhan yang dapat menjawab setiap pergumulan kita dan hal-hal yang mungkin kita hadapi dalam dunia ini. Namun sebelumnya itu kita akan nyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu dan kita berdoa buat firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat GPKDI yang setia, teman-teman pendengar dimanapun berada, kita kembali dalam ibadah tengah minggu. Jemaat sekalian, kita sudah melewati perayaan Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dalam perayaan Jumat, Yesus mati di atas kayu salib, ya, lalu dikuburkan, tapi bangkit kembali pada hari ketiga yang kita rayakan, perayaan Paskah hari Minggu yang lalu. Tentu timbul pertanyaan bagi kita, lalu apa makna penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya? Mari kita sama-sama dalam kebaktian tengah minggu ini kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6. Demikianlah firman Tuhan, Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup
yang baru. Sebab kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Saya ulang bilang, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jemaat sekalian, di dalam kasih karunia kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dosa kita sudah digantikan hukuman oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menggantikan hukuman atas dosa kita. Kemudian Dia mati lalu dikuburkan. Tapi Yesus tidak hanya tinggal dalam kubur. Kalau Yesus hanya tinggal dalam kubur, kita bisa mengatakan Yesus hanya manusia saja, ya, manusia biasa saja, karena semua akan mati, dikuburkan, dan berada selama-lamanya di dalam kubur. Nah, tadi dikatakan Yesus menggantikan hukuman atas dosa kita di atas kayu salib. Itu berarti ya, dosa kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Itu. Nah, tapi Yesus tidak hanya tinggal di dalam kubur, ya. Yesus kemudian pada hari ketiga bangkit. Apa arti kebangkitan Tuhan Yesus? Jelas, ya enggak? Kebangkitan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia bukan hanya manusia biasa, tapi Dia juga adalah anak Allah. Dia itu Allah sendiri. Nah, kalau Dia sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib, ya enggak? Berarti apa yang ditanggungnya di atas kayu salib bukan sesuatu yang sia-sia, ya. Itu artinya di dalam kehendak Allah, ya, Yesus tidak menanggung dosa itu lalu mendapat murka Allah, tapi Dia bangkit, menunjukkan bahwa Allah Bapa berkenan, Allah Bapa yang menghendaki demikian, sehingga Yesus bangkit menyatakan Dia hidup, ya, Dia hidup. Dia itu adalah Allah. Dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, karena Dia itu adalah Allah sendiri, ya, itu menguatkan iman kita. Kita percaya kepada Allah yang sudah menggantikan hukuman atas dosa kita, lalu kemudian Dia menunjukkan keilahiannya dan Dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Pada khotbah hari Minggu yang lalu, saran dari berbagai hal, ya, bukti-bukti yang mendukung bahwa Yesus itu memang bangkit. Yesus itu benar-benar bangkit, ya enggak? Dia adalah anak Allah, adalah Allah itu sendiri, ya.
Karena itu, ya enggak, iman kita kepadanya tidak menjadi sia-sia. Demikianlah Tuhan memakai Paulus menuliskan, ya, karena Yesus bangkit, iman kita menjadi sia-sia. Nah, tadi dikatakan Yesus bangkit. Di sini Yesus menggantikan hukuman atas dosa kita. Berarti dosa itu tidak lagi berat atas hidup kita. Enggak, karena Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Kebangkitan Yesus mematahkan kuasa dosa. Bukan hanya kuasa dosa, tapi kuasa maut. Ya, Yesus tidak dalam kubur, tapi dia bangkit. Bukan hanya kuasa maut, tapi juga kuasa iblis. Yesus mematahkan kuasa iblis. Iblis ingin menguasai manusia di dalam dunia ini di bawah kuasa dosa, sehingga manusia itu hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Apa artinya kuasa dosa itu menguasai manusia? Manusia tiba cengkak dosa. Seperti kalau kita tahu, ya enggak, kita dulu pernah mengalami penjajahan, baik penjajahan bangsa Portugis, ya enggak, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, bangsa Jepang, Inggris, ya enggak. Nah, di bawah penjajahan, berarti di bawah kekuasaan mereka. Di bawah kekuasaan mereka kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya enggak. Bagaimana maunya penguasa itu ikuti. Nah, kuasa dosa, ya, kuasa dosa artinya dosa itu begitu berkuasa dalam hidup kita. Kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Gampang sekali yang melakukan hal-hal dosa. Dulu kita percaya Yesus, kita ingat, ya, kita gampang sekali melakukan perbuatan dosa, ya enggak. Cara bicara kita mudah sekali untuk berbohong, mudah sekali untuk menipu orang, ya enggak. Kemudian kita mudah sekali memikirkan hal-hal yang tidak benar, ya, merencanakan sesuatu, memikirkan sesuatu yang jahat, memikirkan sesuatu yang cabul, atau hati kita gampang sekali terbawa untuk merencanakan sesuatu yang jahat, ya, melakukan kejahatan baik kepada keluarga, kepada teman, atau kepada orang-orang lain. Ya, itulah dikuasai dosa. Dosa itu begitu menguasai kita sehingga kita tidak berdaya. Perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita, seringkali menunjukkan perasaan, pikiran, dan tindakan dosa. Kita merasa seperti dikatakan firman Tuhan, aku manusia celaka. Ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat itu selalu muncul, selalu timbul. Itulah kalau kita hidup di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa itu begitu mengikat kita. Nah, melalui kematian Yesus di kayu salib, ya enggak? Yesus sudah menang atas kuasa dosa. Ketika kita membuka hati percaya dengan Yesus, dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita, ya enggak? Apa artinya kalau kuasa tidak berkuasa lagi atas hidup kita? Kita diberi kemampuan untuk menang atas dosa, untuk mengalahkan dosa, ya. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan pada waktu menjalani kehidupan setelah kita percaya pada Yesus? Enggak. Nah, firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 mengatakan jangan lagi, kita menyerahkan anggota untuk melakukan kelaliman, untuk melakukan perbuatan dosa. Jangan lagi, enggak. Dulu memang kita tidak punya kekuatan, tidak berdaya untuk menang atas dosa, untuk melawan dosa. Sekarang kita mampukan, diberdayakan untuk menang atas dosa, untuk melawan dosa. 1 Korintus pasal 15 ayat 34 menuliskan seperti begini. 1 Korintus 15 ayat 34 mengatakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini katakan supaya merasa malu, ya enggak? Jangan lagi berbuat dosa. Kita mampu mengatasi dosa, kita mampu menang atas dosa, ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya enggak? Bagaimana kehidupan kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ya.
kehidupan kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita seperti firman Tuhan, ya. Di dalam Roma pasal 6 tadi, kita kembali buka Roma pasal 6 tadi. Nah, enggak. Roma pasal 6 ayat ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Firman Tuhan mengatakan supaya kita menyerahkan hidup kita ya sebagai senjata-senjata kebenaran. Enggak? Apa artinya senjata-senjata kebenaran? Enggak? Senjata itu adalah, kalau kita perhatikan orang menggunakan senjata itu sebagai alat, ya, alat untuk melakukan sesuatu, alat untuk mendapatkan sesuatu. Nah, senjata itu sebagai alat untuk apa? Alat untuk hidup kita. Kita harus menyatakan kebenaran, baik di dalam perasaan kita, di dalam tindakan kita. Kita perlu menyatakan kebenaran, sehingga kehidupan kita, ya, kehidupan yang menyatakan kebenaran. Nah, di dalam Matius dikatakan supaya kita menjadi terang dunia, ya enggak? Kita harus menjadi garam. Garam itu, ya, garam itu harus hidup di dalam, harus bersama-sama dengan yang lain. Dengan kata lain, itu sebagai satu kiasan. Kita perlu membaur dengan orang-orang yang belum percaya. Garam itu mesti memang asin, ya, punya keasinan itu sebagai khasnya, ya, itu menyatakan kemurniannya, ya. Dia punya kemudian asin, dia bisa berfungsi untuk mengawetkan. Nah, walaupun itu satu ilustrasi bagi kita, walaupun kita melebur di tengah-tengah masyarakat, tapi kita berbeda dengan masyarakat belum percaya. Kita berbeda karena kita, ya enggak, menunjukkan kebenaran, ya. Kita berbeda, kita tidak terpengaruh dengan kelaliman dalam kehidupan dosa, tapi kita menunjukkan kebenaran, sehingga kita bisa merangi orang-orang yang belum percaya, ya. Mereka melihat kebenaran dalam diri kita, ya. Nah, bukan hanya kehidupan kebenaran yang kita tunjukkan, tapi kita perhatikan dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 48. Ayat ini kalau kita perhatikan perikopnya, ada Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Atau perikop sebelumnya kita bisa lihat Yesus sendiri di Jalan Emmaus, atau perikop sebelumnya kita bisa lihat kebangkitan Yesus. Jadi Yesus menyampaikan firman Tuhan ini dalam kebangkitannya. Setelah dia bangkit, dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang lain. Dia katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Siapa yang menjadi saksi semuanya ini? Yaitu murid-murid, orang-orang percaya yang mengalami sendiri Yesus disalib, yang melihat sendiri bagaimana Yesus disalib, yang mengalami sendiri bagaimana mereka melihat kubur, yang mengalami sendiri, ya enggak, bahwa Yesus itu memang bangkit, yang melihat sendiri Yesus bangkit, kuburnya kosong, Yesus menampakkan diri selama kebangkitannya. Nah, itulah saksi. Seorang saksi, seorang yang mengalami, seorang yang melihat, dan seorang yang mendengarkan, yang dia menceritakan, membagikan kepada orang-orang lain. Menyatakan kebenaran, tidak hanya menampakkan kehidupan yang benar, tapi menyatakan kebenaran adalah kita juga menjadi saksi, mengatakan apa yang benar tentang kematian melalui peristiwa penyaliban, enggak, dan kebangkitan Yesus. Kita ceritakan, kita katakan kepada orang-orang belum percaya, enggak, bahwa Yesus memang salib untuk menggantikan hukuman atas dosa manusia. Kemudian Yesus bangkit, menyatakan dia itu adalah Allah, gitu. Sehingga orang-orang tidak percaya, dunia
semakin mengerti, ya enggak, mengapa harus melalui penyaliban, melalui proses kebangkitan. Ya, itulah yang Allah kehendaki. Saksi, seorang saksi, kita perlu menjadi seorang saksi. Apa yang sudah kita dengar dari Alkitab baca, apa yang sudah kita dengar dari Alkitab yang dikhotbahkan, ya enggak, terutama dan yang utama adalah kematian melalui peristiwa penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-murid itu ya hanya mewartakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah Injil, ya. Walaupun murid-murid mewartakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya, tapi banyak orang menjadi percaya melalui pemberitaan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-murid ya mewartakan ke berbagai tempat, ke berbagai pelosok, dan apa yang diwartakan itu sampai kita, ya, sampai ke gereja kita, sampai kepada kita, ya, tentang kematian dan kebangkitan Yesus, ya. Tapi kita sebagai orang percaya, apakah dalam kehidupan kita akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, atau kita anggap itu hal yang biasa, hal yang sepele? Padahal itulah yang diwartakan oleh murid-murid, yang diwartakan para rasul, ya enggak? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah kehendak Allah melalui peristiwa penyaliban, menggantikan hukuman atas dosa manusia, sehingga kuasa dosa tidak lagi menguasai hidup manusia. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dibebaskan dari kuasa, ya enggak? Kita mampu untuk menang atas dosa, ya. Karena itu kita perlu beritakan, wartakan kepada orang lain. Dan kebangkitan Yesus menyatakan kelahirannya. Dia itu adalah Allah itu sendiri, pencipta alam semesta, pencipta hidup kita. Mengapa kita tidak menanggapi untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ya? Nah, sebagai orang percaya, tentu tugas kita menjadi saksi, ya enggak? Apa yang kita dengar tentang kematian melalui penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus, itulah yang kita katakan, yang kita ceritakan, baik di dalam rumah kita, ya enggak? Baik kepada tetangga kita, baik di tempat kita bekerja, baik di tempat kita usaha, baik di dalam pemerintahan, dimanapun, ya enggak, kapanpun, ya enggak, katakanlah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari jemaat sekalian dan para pendengar, saya undang kita berdiri, kita akan sama-sama akhiri, ya, kebaktian tengah minggu. Hari ini akan berdoa dan saya akan memimpin doanya. Bapa, terangilah akal budi kami untuk mengerti bahwa kami dalam menyatakan kebenaran, menunjukkan hidup yang benar, dan menjadi saksi-Mu, mewartakan penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus kepada dunia, kepada orang-orang yang belum percaya. Beranikan kami untuk mengatakan penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya dunia mengerti itulah yang Allah kehendaki dan menyambut apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, Tuhan, banyak orang yang belum terbuka hal ini. Kami berdoa supaya orang-orang yang belum percaya mendapatkan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mengerti penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.